subscriber Sugestian, ketemu lagi di kisah mistis di Sugesti Masku. Masih dengan aku di sini Nia. Kali ini aku ingin ngebahas tentang hantu yang hantu ini tuh beda dengan hantu pada umumnya. Hantu ini yang jelas dia itu nggak begitu jelas hantunya itu apa, rak cetho gitu, nggak begitu jelas hantunya apa. Cuman hantu ini tuh mempunyai energi yang sangat kuat sehingga bisa menggerakkan benda apapun yang dia inginkan. Nah, apa itu? Kita kali ini ingin membahas tentang poltergeist. Poltergeist yang dimana hantu ini lain daripada yang lain, hantu yang tidak jelas bentuknya namun kekuatannya mampu menggerakkan benda. Hantu ini pernah difilmkan yang berjudul Poltergeist yang dirilis 4 Juni tahun 1982 di Amerika Serikat. Nah, apa yang membuat film ini jadi banyak perbincangan orang? Film ini ternyata memiliki fakta unik di balik pembuatan film Poltergeist itu. Fakta unik yang pertama yaitu di mana film Poltergeist itu memakai tengkorak manusia atau kerangka manusia asli, tidak pakai buatan, karena menurut dari informasi dari si pembuat film pada tahun segitu properti untuk pembuatan kerangka manusia itu sangat mahal, sehingga lebih praktisnya memakai kerangka asli manusia atau bisa dikatakan tengkorak asli manusia. Bisa bayangin gak sih kalian jadi artis dalam sebuah film terus kemudian kita suruh acting bareng tengkorak asli? Kalau di Jawa itu pasti nggak elok, ra elok atau pamali. Namun adapun film ini dikatakan film terkutuk. Kenapa film ini bisa dikatakan film terkutuk? Karena setelah rilis film tersebut 1982, pemain filmnya ini atau aktor dan aktris itu mati satu persatu, tewas satu persatu. Entah ini karena memang sudah ajalnya, entah karena dapat sialnya setelah memerankan aktor atau aktris di film Poltergeist ini. Bagaimana kronologi mereka mati? Yuk kita simak. Yang pertama, pemain yang memerankan tokoh Dana Freeling sebagai anak sulung meninggal di tahun 1982 pada usianya yang ke-22. Penyebab kematiannya adalah dia dicekik oleh mantan pacarnya sendiri. Setelah dia dicekik, dia sempat koma nih, dia sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Namun nyawanya tidak bisa tertolong. Akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah beberapa hari dia dirawat di rumah sakit. Yang kedua, Julian Beck, pemeran pendeta Henry Ken, meninggal pada tahun 1985 di usianya yang 60 tahun dan penyebab kematiannya adanya sakit kanker di perut karena motretan untuk kepentingan film Poltergeist 2 yang akhirnya beliau meninggal sebelum film Poltergeist 2 itu dirilis. Jadi si Henry Ken ini yang memerankan pendeta Henry Ken ini, dia itu bisa sakit kanker karena adanya pemotretan yang membuat kayak jaringan tubuhnya itu keganggu, terus kayak kanker, terus menyebabkan sampai kanker, terus dia sakit, akhirnya dia meninggal sebelum film Poltergeist 2 ini dirilis. Kemudian yang ketiga adalah Wilson, pemeran Tyler Reporter ini meninggal di usia 53 tahun di tahun 1987.
6 minggu sebelum kematian, dia melakukan transparansi jantung dan paru. Dia meninggal karena komplikasi sebelum dan sesudah operasi. Ngeri nggak sih? Dari yang pertama dia dicekik mantan, yang kedua dia sakit yang dia itu kan nggak punya riwayat sakit kanker. Setelah dia kayak udah mulai kerja dalam film Poltergeist ini, mulai terkena kanker karena mungkin efek dari radiasi sinar untuk pemotretannya sendiri juga kurang tahu informasi tentang itu. Terakhir adalah Heather Bullock, pemeran tokoh sebagai anak bungsu yang paling kecil sendiri, yang dia jadi Carol. Dia meninggal di tahun 1988 di usianya yang 12 tahun. Penyebab kematian dia, awalnya dia dikirain flu biasa. Ternyata tidak. Ternyata gadis ini kayak obstruksi usus atau kelainan usus yang menyebabkan dia meregang nyawa atau meninggal dunia. Nah, karena di waktu yang pendek pemutaran film ini dirilis, para pemain meninggal satu persatu. Jadi banyak asumsi yang mengatakan bahwa film Poltergeist ini adalah film terkutuk. Mungkin buat kalian yang penasaran tentang film Poltergeist ini, bisa langsung nonton filmnya di YouTube atau dimanapun yang bisa ditemukan situs film Poltergeist ini. Namun Poltergeist itu hantu apa sih? Aku sendiri kan juga nggak ngerti kan. Poltergeist ini ada dari film tersebut pun hantunya pun juga macam-macam, kayak hantu kayak monster kayak gitu. Nah sebenarnya Poltergeist ini apa sih? Kalau menurut dari pandangan Mas Bu sendiri, apa sih Poltergeist itu? Kenapa yang namanya makhluk halus kan kadang kita mempercayai bahwa makhluk halus untuk memegang benda aja dia nggak bisa, dia harus memerlukan energi yang sangat besar. Namun di sini hantu ini bisa menggerakkan kayak benda ke ruang ke sudut ruang, jadi ke tengah ruangannya. Apa itu Poltergeist? Bagaimana kacamata Mas Bu untuk menanggapi hantu Poltergeist ini? Jangan kemana-mana, jangan di skip, tetap ikuti tayangan sugesti Mas Bu, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Halo sobat subscriber dimanapun Anda berada. Dan memang pembahasan tentang Poltergeist ini memang jarang sekali pemberitaannya di Indonesia. Memang Poltergeist ini, kalau bahasa saya, Poltergeist ini adalah suatu fenomena di mana benda itu bisa melayang, benda itu bisa berubah tempatnya, atau benda itu bisa bergerak dengan sendirinya. Jadi kalau bahasa saya mengatakan seperti ini, Poltergeist itu sendiri adalah suatu istilah yang sering dipakai oleh paranormal atau para supranatural di dunia barat sana, yang mengatakan bahwasanya adanya suatu benda atau barang-barang yang bisa melayang, bahkan bisa bergerak sendiri serta bergeser. Jadinya memang orang awam terutama itu bisa mengatakannya itu adalah hantu. Tetapi di sini memang Poltergeist atau fenomena Poltergeist ini tidak adapun fenomena Poltergeist ini, hantu atau makhluk asal yang bisa menggerakkan benda-benda atau barang-barang di sini, yang bisa melayang, bahkan bisa terjatuh, bergerak, dan lain sebagainya, ini mempunyai suatu kekuatan atau energi yang sangat tinggi sekali. Dan mungkin itu komentar dari saya. Dan memang bagi sobat subscriber ya yang belum melihat, dan bagi para sobat subscriber yang mungkin belum melihat film Poltergeist ini, dan di sini ada dua ya, Poltergeist di sini ada Poltergeist 1 dan Poltergeist 2.
Dan mungkin seperti itu komentar dari saya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komen video-video dari Sugesti Mas Bro. Dan seperti biasa, di akhir acara, saya selalu mengucapkan, if there is a truth, I'm sorry. If there is a mistake, I'm sorry. Perfection only belong to God. See ya.